Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah percobaan makanan akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai formulasi, fortifikasi, dan juga suplementasi. Mata kuliah ini diampuni oleh dosen Ibu Esi Emilia dan juga Ibu Risti Rosmiati. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok pada kelompok ini. Nama saya Nisa Miranda sebagai moderator. Nama saya Lydia Octavia Stinja sebagai anggota. Nama saya Mahdalena Sardi sebagai anggota. Nama saya Marta Banjir Nahor sebagai anggota. Nama saya Salsabila Putri sebagai anggota. Nama saya Tia Octaviani sebagai anggota. Nah, itu adalah nama-nama anggota dari kelompok tersebut. Daripada kita memperpanjang waktu, mari kita mulai menampilkan hasil diskusi kami. Nah, pada materi yang pertama yang akan kami jabarkan yaitu mengenai jurnal pada formulasi makanan. Di sini kami diberikan judul perbaikan status gizi anak balita dengan intervensi biskuit berbasis blondo ikan gabus dan beras merah. Next. Nah, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan? Pada jurnal ini membahas mengenai gizi kurang untuk anak usia 3 hingga 5 tahun. Sehingga hal yang ingin diteliti pada jurnal ini yaitu pemberian asupan biskuit yang telah diformulasi dengan tujuan menganalisis pengaruhnya terhadap perbaikan status gizi antropometri dan serum albumin anak gizi kurang di usia 3 hingga 5 tahun tersebut. Di sini sang peneliti mengambil bahan berupa campuran formulasi blondo, tepung ikan gabus, dan juga tepung beras merah. Kenapa diambil bahan-bahan tersebut? Bahan-bahan tersebut memiliki kandungan yang dapat meningkatkan antropometri, seperti blondo mengandung 9,5 gram protein per 100 gramnya. Kemudian untuk ikan gabus sendiri itu mengandung asam amino esensial yang lengkap, dan juga kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur, daging ayam, dan juga daging sapi. Untuk beras merah sendiri, itu mengandung antioksidan. Nah, kandungan gizi yang dapat dilihat dari biskuit yang telah diformulasi, yaitu terdapat energi sebesar 438 kilokalori, 16,32 gram protein, lalu ada 11,5 gram lemak, 67,3 gram karbohidrat, 3,48 gram serat, lalu ada 1,48 gram abu, dan juga 3,8 gram air. Next. Bahan baku apa yang direkomendasikan? Seperti yang tadi saya bilang di sebelumnya, bahwa bahan baku yang digunakan pada biskuit formulasi ini adalah blondo. Apa sih blondo itu? Blondo itu adalah bagian kelapa yang tidak dimanfaatkan dalam pembuatan minyak kelapa. Nah, itu ada gambarnya seperti yang kita lihat. Selain blondo apa lagi? Yang kedua ada tepung ikan gabus. Lalu yang ketiga ada tepung beras merah. Next. Bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Nah, di sini si peneliti memilih bentuk makanan berupa padatan, yaitu dalam bentuk biskuit, yang diformulasikan dengan beberapa bahan tambahan yang berupa blondo, tepung ikan gabus, dan juga tepung beras merah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lydia. Nah, dengan judul jurnal yang sama, saya akan menjelaskan mengenai formulasi makanan juga. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Nah, jadi dalam penelitian ini yang menjadi subjek ialah balita usia 3-5 tahun yang mengalami gizi kurang. Nah, kemudian subjek itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama dinamai dengan kelompok kontrol, dan kelompok yang kedua dinamai dengan kelompok perlakuan. Nah, kemudian biskuit ini dibagikan kepada anak setiap minggu dengan jumlah 6 paket biskuit.
Setiap paket untuk usia 3 tahun berjumlah 4 keping dengan berat 40 gram, dan untuk usia 4-5 tahun berjumlah 6 keping dengan berat 60 gram. Nah, tingkat kepatuhan kedua kelompok dalam mengkonsumsi biskuit ini, dia mengalami penurunan karena adanya keborosan. Nah, selain itu, kepatuhan juga dipengaruhi oleh pengasuh yang menyatakan suka dan merasakan manfaat gizi dan kesehatan setelah mengkonsumsi pemberian makanan tambahan tersebut. Sehingga pengasuh dapat memberikan motivasi untuk mengkonsumsi makanan tambahan biskuit tersebut. Next. Selanjutnya, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Jadi pada jurnal ini, biskuit didistribusikan atau diberikan langsung kepada subjek. Namun, karena biskuit berbasis Blondo ini memiliki manfaat yang baik, sebaiknya Blondo ini seharusnya dapat didistribusikan dan dipromosikan langsung ke puskesmas-puskesmas, agar tidak hanya subjek dalam penelitian ini saja yang bisa mendapatkan manfaat dari biskuit berbasis Blondo ini, namun balita-balita yang membutuhkannya juga dapat merasakan dan menikmati manfaat dari biskuit berbasis Blondo ini. Nah, kemudian pada jurnal ini tidak terdapat bahasan mengenai harga. Namun sebaiknya untuk harga dapat terjangkau untuk semua kalangan, terutama bagi yang membutuhkan, atau bahkan bisa ditanggung oleh pemerintah. Next. Selanjutnya, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Nah, jadi pada jurnal ini, biaya ditanggung oleh si peneliti. Pemberian biskuit berbasis Blondo, tepung ikan gabus, dan tepung beras merah selama 90 hari ini mampu meningkatkan status gizi berat badan terhadap umur, berat badan terhadap tinggi badan, dan berat serum albumin pada anak gizi kurang usia 3-5 tahun. Peningkatan kadar albumin diakibatkan oleh peningkatan konsumsi protein, dan penurunan kadar albumin disebabkan oleh kurangnya konsumsi protein. Keadaan gizi kurang atau buruk. Baik, saya menjelaskan jurnal kedua, yaitu fortifikasi makanan. Jurnal kedua ini berjudul Pengaruh Pemberian Pangan Fortifikasi Zat Multigizi Mikro pada Ibu Hamil terhadap pertumbuhan linear tinggi lutut dan status anemia bayi. Pertanyaan yang pertama ialah, bagaimana sebaiknya kebutuhan gizi diidentifikasi? Nah, dalam jurnal ini, kebutuhan gizi dilihat dari jenis kelamin, kondisi, maupun aktivitas seseorang. Dalam jurnal kedua ini, kebutuhan gizi ibu hamil terhadap bayi, hal ini diteliti dengan memberikan makanan yang difortifikasi seperti bihun, biskuit, dan susu. Karena kesehatan dan kebutuhan gizi ibu hamil adalah besi yang sangat diperlukan oleh janin untuk menjadi sehat. Pertanyaan kedua adalah berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Di dalam jurnal ini, fortifikan zat gizi yang digunakan dan harus disalurkan kepada ibu hamil atau responden berupa vitamin A, vitamin C, asam folat, besi, seng, dan iodium. Nah, iodium adalah komponen penting hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengontrol pengaktifan vitamin D. Vitamin A berperan dalam pertumbuhan, terutama dalam memodulasi, menyesuaikan pertumbuhan tulang melalui proses remodeling. Folat berperan dalam reaksi donasi, penerimaan 1C dalam metabolisme asam amino, purin, dan asam nukleat. Faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk difortifikasi? Dalam jurnal ini, bahan yang difortifikasi ialah bihun, susu, dan biskuit. Seperti salah satu produk yang dipilih itu adalah biskuit. Zat gizi yang ditambahkan ke dalam biskuit tersebut adalah tepung beras merah yang mengandung zat besi tinggi. Produk fortifikasi harus benar-benar diberikan kepada orang-orang yang ditujukan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mahdalena. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan?
tidak ada alternatif yang harus dipertimbangkan untuk fortifikan di dalam jurnal ini. Karena pada jurnal ini dijelaskan bahwa zat gizi yang digunakan sebagai fortifikan adalah asam folat, vitamin A, vitamin C, besi, iodium, dan seng. Itu sangat berdampak positif bagi pertumbuhan bayi selama masa kehamilan ibu. Zat tersebut difortifikasikan ke dalam makanan tambahan ibu hamil yang berupa biskuit, bihun, dan susu. Next. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana biaya dan efektivitas diukur. Peneliti tidak menyebutkan berapa biaya yang dikeluarkan selama penelitian berlangsung, karena peneliti melakukan kerjasama dari pihak pemerintah, baik dari kecamatan setempat dan juga puskesmas. Dan efektivitas penelitian dapat diukur dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa makanan tambahan yang diperkaya multimikronutrien pada makanan tersebut untuk ibu hamil sangatlah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan linier bayi yang lebih tinggi 2,18 cm dibandingkan kelompok kontrol dan lebih tinggi 1,53 cm dibandingkan kelompok tidak difortifikasi. Jadi, makanan yang difortifikasikan dengan zat-zat yang tadi kayak vitamin A, seng, vitamin C, besi, dan iodium itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bayi selama masa kehamilan dan masa ibu menyusui juga. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Salsabila Putri Andinda. Di sini, di jurnal ketiga membahas tentang suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak 1-3 tahun. Next. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan desain dan pelaksanaan intervensi? Penelitian dalam jurnal ini menggunakan desain cross-seksional di mana dilaksanakan di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Dua kabupaten tersebut dipilih berdasarkan cakupan suplementasi vitamin tinggi dan rendah, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Grobogan merekomendasikan kecamatan yang mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kecamatan Udaan dan Kecamatan Gubuk. Di Kecamatan Udaan dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi yang memiliki kriteria yang sama, yaitu Wonosoko, Brugenjang, dan Lambangan. Sedangkan untuk Kecamatan Gubuk dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A rendah, yaitu Desa Tambakan, Jati, dan Praten. Next. Selanjutnya, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta yang dipilih adalah anak berusia 1-3 tahun dari 3 desa di setiap kecamatan yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu anak sehat atau tidak menderita infeksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter setempat, ibu memberikan izin kepada tim peneliti untuk mengambil sampel darah anak dan mematuhi prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Selanjutnya, makanan apa yang harus dilakukan untuk suplementasi? Peneliti tidak menyebutkan makanan yang digunakan dalam pemberian suplementasi. Dalam jurnal peneliti hanya menjelaskan peserta mendapatkan suplemen vitamin A. Next. Bagaimana seharusnya ukuran suplementasi? Program pemberian suplementasi vitamin A dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa di Kudus sebesar 54,3% subjek mendapatkan suplementasi vitamin A
2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk gerobongan sebesar 51,4%, subjek hanya mendapatkan suplementasi vitamin A 1 kali dalam setahun terakhir pada tahun 2015. Next, kapan waktu yang tepat untuk melakukan program atau jadwal? Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2016 di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya akan dibaca. Di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Penelitian pada jurnal ini dilakukan di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Fasilitas apa yang dibutuhkan? Di dalam jurnal ini, peneliti tidak menjelaskan fasilitas apa saja yang digunakan oleh mereka selama program penelitian berlangsung. Bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan. Program pembelian suplementasi vitamin A merupakan program pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Vitamin A, vitamin C, dan zinc berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup melalui sistem imunitas. Kekurangan vitamin A, vitamin C, dan zinc dapat meningkatkan risiko anak terhadap penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernapasan, diare, dan demam. Di samping itu, meningkatnya penyakit infeksi dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Bagaimana biaya program dihitung? Peneliti tidak menjelaskan berapa biaya yang telah digunakan selama melakukan program penelitian. Bagaimana efektivitasnya diukur? Hingga efektivitasnya dapat diukur dengan hasil uji yang dilakukan berdasarkan program penyuluhan pemberian asupan zat gizi dan suplementasi vitamin A pada anak. Hasil penelitian menunjukkan subjek yang mendapatkan suplementasi vitamin A lengkap memiliki morbiditas penyakit infeksi yang rendah dibandingkan dengan anak yang tidak lengkap mendapatkan suplementasi vitamin A dalam 1 tahun terakhir. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskannya dengan luar biasa. Nah, selanjutnya dari masing-masing kriteria yaitu formulasi, fortifikasi, dan juga suplementasi, saya ingin kita mengambil kesimpulan dari masing-masing jurnal yang telah kita telaah. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari jurnal formulasi makanan. Nah, hasil dari pemberian biskuit berbasis blondo, tepung ikan gabus, dan juga tepung beras merah sendiri itu selama 90 hari tersebut mampu meningkatkan status gizi berat badan terhadap umur, berat badan terhadap tinggi badan, dan juga kadar serum albumin pada anak gizi kurang. Sehingga biskuit yang telah diformulasikan ini juga dapat disarankan untuk diberikan kepada anak-anak dengan gizi kurang seperti dalam kondisi darurat dan juga dalam keadaan bencana alam. Nah, selanjutnya untuk fortifikasi makanan sendiri, saya ingin kepada Saudari Mahdalena untuk menyimpulkannya. Kepada Saudari Mahdalena, dipersilakan. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal fortifikasi yang kami bahas, di dalam jurnal itu memiliki kesimpulan bahwa pemberian pangan fortifikasi pada ibu hamil secara signifikan mempengaruhi pertambahan panjang badan bayi sampai usia 6 bulan. Hal ini diduga ketersediaan zat gizi pada bayi dipengaruhi oleh pemberian pangan berupa susu, biskuit, bihun yang difortifikasi multigizi mikro yang berupa vitamin A, vitamin C, seng, folat, dan yodium pada waktu ibu hamil. Hal ini dapat mencegah bayi mengalami stunting atau mengalami gizi buruk yang dapat bertahan selama usia 6 bulan. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih kepada Saudari Mahdalena. Selanjutnya untuk suplementasi makanan, saya persilakan kepada Saudari Tia untuk memberikan kesimpulan. Kepada Saudari Tia, dipersilakan. Kesimpulan dari jurnal kami yaitu anak yang tidak mengambil kapsul vitamin A serta asupan vitamin A, vitamin C, zinc, dan retinoserum yang rendah memiliki mobilitas yang lebih tinggi.
Dan juga anak yang tidak lengkap mendapatkan suplementasi vitamin A secara lengkap dalam 1 tahun terakhir berisiko memiliki mobilitas tinggi penyakit infeksi. Sekian kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih kepada Saudari Tia, Saudari Magdalena juga, dan semuanya teman-teman saya yang telah berpartisipasi untuk mempresentasikannya. Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 1 percobaan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.